Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bapak Sugiono dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas tentang bab 1 dengan judul Bangsa dan Negara untuk kelas 10 semua jurusan tahun ajaran 2021 dan 2022. Nah, sebelum pelajaran kita awali, mari anak-anakku kita menundukkan kepala untuk berdoa, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku sekalian, kali ini kita akan pagi ini membahas materi bab 1. Mohon anak-anakku semuanya diperhatikan di slide yang Bapak buat ini, dan buku catatannya tolong dicatat ya, yang penting-penting, dan buku LKS-nya dibuka kembali ya. Nah, oke. Anak-anakku sekalian, bahwa di sini dalam pengertian bangsa negara, di sini ada beberapa yang akan dibahas ya. Oke, anak-anakku semua, kita lihat peta konsep hakikat bangsa dan negara. Bentuk negara dan bentuk kenegaraan ya. Lalu ada hakikat, fungsi dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini peta konsepnya ya anak-anakku semuanya, tolong perhatikan ya. Lalu anak-anakku semua, kita bahas lagi hakikat bangsa dan negara. 1. Terjadinya bangsa dan sifat hakikat negara. Di sini istilah bangsa merupakan dari terjemahan dari kata nation. Menurut istilah bahasa Indonesia, nation itu artinya bangsa ya. Nah, ini artinya pengertian bangsa. Dalam hal ini, bangsa adalah suatu komunitas etnik yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki nama, memiliki wilayah tertentu, memiliki mitos, leluhur bersama, kenangan, sejarah bersama, satu atau beberapa budaya yang sama, dan solidaritas tertentu. Pengertian bangsa. Konsep bangsa memiliki dua pengertian, yaitu 1. Bangsa dalam arti sosiologis adalah karena kesamaan unsur ras, budaya, bahasa, keturunan, dan agama. 2. Bangsa dalam arti politis adalah apabila sejumlah manusia yang meskipun terdiri dari berbagai ras, budaya, bahasa, dan agama. Nah, anak-anakku semuanya, jadi di sini kalau kita bahas pengertian bangsa dan negara, mungkin setiap di SMP anak-anakku semua sudah paham, sudah mengerti, karena mungkin sudah diajarkan ya. Kita tinggal mengulang aja. Nah, jadi di sini sebelum materi ini kita bahas mengenai masalah bangsa ini, mari kita perhatikan ya anak-anak ya. Nah, intinya dari para ahli tersebut mengenai bangsa, dari simpulannya di sini ya. Nah, di sini banyak para ahli mengatakan bahwa menurut F. Ratzel, Jerman, bahwa suatu bangsa terbentuk karena adanya hasrat besar, yaitu suatu bangsa harus merasa terikat oleh tanah air yang sama. Menurut Ernest Renan, bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama dengan perasaan kesetiakawanan yang agung. 3. Menurut Hans Kohn dari Jerman, bangsa adalah buah hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah. 4. Menurut Otto Bauer atau dari Jerman, bangsa adalah sekelompok manusia yang mempunyai kesamaan karakter ya. Nah, B. Terbentuknya bangsa dalam teorinya Hans Kohn dari Jerman
berpendapat bahwa kebanyakan bangsa terbentuk karena adanya faktor-faktor objektif tertentu yang membedakannya dari bangsa lain. Di antaranya yaitu kesamaan keturunan, wilayah, bahasa, adat istiadat, kesamaan politik, perasaan, dan agama. Nah, inilah pendapat-pendapat para ahli yang sangat berbeda-beda keilmuannya ya. Sini. Nah, di sini nah ini dilihat para ahli ini adalah gambar-gambar foto dari luar atau dari dalam negeri Indonesia. Ada satu ini ya, Profesor Miriam Budiarjo. Ini F. Russell dari Jerman, Ernest Renan dari Perancis, Hans Kohn dari Jerman, Otto Bauer dari Jerman. Nah, di sini intinya dari para ahli ini dapat mengatakan pengertian bangsa dari kesimpulannya. Jadi bangsa itu terbentuk awalnya dari sekelompok orang, kemudian dari sekelompok itu mempunyai pengalaman yang sama, sejarah yang sama, mempunyai watak dan karakter yang sama, dan tujuan yang sama, ditambah punya cita-cita yang sama. Apa cita-cita yang sama dan tujuan yang sama di sini? Yaitu cita-cita untuk bersatu, ya, bersatu, maka lahirlah sebuah bangsa. Lahirnya semua bangsa. Nah, jadi meskipun ada kelompok, ada manusia, kalau tidak ada cita-cita yang sama, ya, untuk bersatu, maka tidak akan terbentuklah suatu bangsa, ya. Paham anak-anak ya semuanya? Nah, itu yang sudah Bapak ceritakan buat mengulang lagi. Nah, contohnya di sini lahirnya bangsa Indonesia. Kita akan tahu bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia itu, kurang lebih ya sekitar 400 suku bangsa ya yang ada di Indonesia. Ya, mungkin ada berbeda ya, berbeda bahasanya, berbeda keyakinannya, berbeda agamanya ya, dan berbeda adat istiadatnya. Nah, ini berbeda kepercayaannya, budayanya berbeda-beda. Nah, tetapi mereka bisa menjadi satu. Nah, bangsa yang sama, tujuan yang sama, cita-cita yang sama, yaitu ingin bersatu, maka lahirnya menjadi bangsa Indonesia. Ya, yaitu kita sederhanakan definisi ini tentang bangsa menurut para ahli. Ya, oke, inilah pengertian bangsa menurut para ahli. Kita sekarang mengacu kepada unsur-unsur pembentuknya bangsa tersebut. Antara lain A. Persamaan nasib di masa lampau atau mempunyai sejarah yang sama. B. Memiliki karakter yang sama, memiliki ikatan persatuan di antara anggota-anggotanya, memiliki tanah air yang sama, memiliki cita-cita tujuan yang hidup yang sama. Nah, hakikat negara. Sifat hakikat negara menurut Profesor Miriam Budiarjo adalah sebagai berikut. A. Sifat memaksa. Negara memiliki sifat memaksa yang berarti bahwa negara memiliki kekuatan fisik secara sah, secara legal ya. B. Sifat monopoli. Negara memiliki sifat monopoli yang berarti bahwa negara mempunyai monopoli atau kewenangan dalam menetapkan tujuan bersama masyarakat. C. Sifat mencakup semua. Negara memiliki sifat mencakup semua yang berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah untuk semua orang tanpa kecuali. Nah, inilah sifat hakikat negara menurut Miriam Budiarjo. Oke, anak-anak semua. Nah, kita sekarang mengacu kepada materi tentang negara ya. Tadi bangsa, anak-anak UE, sekarang kita tentang negara. Oke. Nah, di sini apa yang disebut dengan pengertian negara ya. Nah, di sini kalau menurut bahasa dari negara, di sini bahasa Sanskerta nagari ya.
negara bahasa Sanskertanya nagari. Yang ini sebutan dari kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ya. Dulu kerajaan-kerajaan Hindu yang sangat mempunyai bahasa Sanskerta. Lalu artinya di sini sebuah wilayah atau penguasa ya. Sedangkan dalam bahasa Inggris ya state ya. Nah, lalu dalam bahasa Yunani di sini artinya statum yang mempunyai arti bersifat tegak atau tetap. Nah, inilah istilah dalam negara dalam bahasa-bahasa ada Sanskerta, Inggris, dan Yunani. Nah, kita mengacu kepada pengertian negara, ya, pengertian negara. Nah, di sini tentang pengertian negara, ya. Apa yang disebut dengan pengertian negara? Sini, negara juga mempunyai definisi yang berbeda-beda, ya. Ada ya beberapa para ahli yang negara yang memberikan mendefinisikan berbeda-beda. Ya di sini karena dilandasi cara pandang keilmuannya masing-masing. Sini. Nah, di sini ada beberapa aspek yang menurut pengertian para tokoh kepentingan negara para tokoh. Di sini ada satu George Jolinek. Negara adalah organisasi dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu. Dua, menurut Profesor R. Djoko Sutomo, adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Tiga, menurut Kranenburg, adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu kelompok atau bangsanya sendiri. Nah, inilah pengertian negara menurut para tokoh. Ini bisa dilihat di sini. Nah, ini George Jolinek, gambarnya Profesor Djoko Sutomo dan Kranenburg ya. Nah, di sini kalau menurut J.J. Rousseau yang dimaksud di sini negara adalah perserikatan dari rakyat yang melindungi hak-hak masing-masing dan memiliki tanggung jawab dalam kelompok atau perserikatan tersebut ya. Perserikatan yang dimaksud di sini adalah gabungan atau manusia-manusia yang kemudian menetap dalam suatu daerah negara, maka istilah negara dan bangsa menjadi satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Oke. Oke, inilah negara. Lanjut. Unsur negara. Dua unsur negara ya. A, unsur negara secara konstitutif adalah unsur pembentuk yang mutlak ada untuk terbentuknya negara. Nah, di sini secara konstitutif di sini suatu negara adanya berdiri suatu negara di sini mempunyai 3 unsur ya. Satu, harus ada wilayah ya. Harus ada wilayahnya. Artinya untuk memiliki negara itu harus jelas ya. Harus jelas, ada batas-batasnya ya. Batas-batasnya, batas darat, batas sungai, batas pagar, batas tembok ya, batas gunungnya itu harus mempunyai wilayah ya. Itu dua, harus ada rakyatnya yang akan mengisi negara tersebut ya. Kalau tidak ada rakyat maka belum bisa berdiri negara ya. Terus harus ada yang mengatur penduduk. Nah, ini rakyat ya. Pemerintahan yang berdaulat ya. Nah, dan pemerintahan yang berdaulat, itulah unsur-unsur berdirinya negara secara konstitutif ya. Nah, di sini apa sih yang disebut berdaulat? Berdaulat itu adalah pemerintah yang mempunyai kekuasaan
ya, mengatur kepala di dalam dan mempunyai kekuasaan mengadakan kerjasama atau hubungan internasional dengan negara-negara yang lain. Nah, yang itu yang disebut unsur konstitutif, ya, yang harus dipenuhi, yaitu unsur deklaratif, ya. Oke. Nah, itulah unsur-unsur konstitutif. Nah, sekarang unsur deklaratif. Unsur deklaratif adalah unsur yang sifatnya pernyataan dan bersifat melengkapi unsur konstitutif. Unsur deklaratif mencakup tujuan negara, undang-undang dasar, pengakuan dari negara lain secara de jure ataupun de facto, ya. Nah, ini unsur deklaratif ini di sini, ya, maksudnya pengakuan dari negara lain yang lebih dulu merdeka, ya, terhadap negara yang baru merdeka. Itu namanya unsur negara deklaratif. Contohnya umpamanya nih, negara Indonesia, ya, diproklamasikan tanggal 17, ya, 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta. Ya. Maka sejak tanggal itu negara Indonesia sudah disebut negara merdeka, ya, disebut negara merdeka, ya. Nah, disebut di suatu negara tapi belum sah apabila belum diakui oleh negara-negara lain, ya, belum diakui oleh negara-negara lain. Itu disebut unsur deklaratif, ya. Walaupun Indonesia sudah merdeka tapi belum sah diakui oleh negara-negara lain. Nah, pengakuan dari negara lain baik secara de jure terhadap negara yang baru berdiri tersebut. Nah, kalau sudah ada dua unsur tadi sudah terpenuhi, ada unsur deklaratif, ada unsur konstitutif. Nah, maka negara itu sudah sah, ya, diakui secara hukum internasional dan sudah bisa masuk sebagai anggota PBB, ya, dan diterima dalam pengakuan internasional, ya. Nah, jadi negara yang baru mengakui Indonesia merdeka itu ada dua negara, yaitu Mesir dan India, ya. Nah, ketiga unsur konstitutif syarat berdiri suatu negara yaitu di sini, ya, tadi harus ada wilayah, harus ada penduduk atau rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain. Nah, itulah. Nah, negara-negara yang sah, ya. Oke, sini macam-macam bentuk pengakuan sebagai berikut. Satu, pengakuan de facto, artinya pengakuan menurut kenyataan, ya. Dua, pengakuan de jure, artinya pengakuan berdasarkan hukum. Ini keduanya ini kalau sudah disahkan, barulah Indonesia menjadi negara yang bisa hubungan dengan negara lain, ya, karena sudah diakui oleh PBB. Nah, pengakuan de facto tidak sekuat pengakuan de jure. Perbedaan antara pengakuan de facto dan jure adalah sebagai berikut, ya, di sini. Oke. Nah, sini kalau dibahas di sini, pemerintah yang berdaulat itu pada waktu proklamasi kemerdekaan, ya, kemudian belum terbentuk karena pada waktu proklamasi Agustus Soekarno-Hatta belum menjadi presiden, ya, dan wakil presiden, sehingga baru ada dua syarat atau dua unsur yang sudah ada, ya, tinggal satu lagi yaitu belum terpenuhi, yaitu pemerintah yang berdaulat. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia belum diakui oleh negara lain. Oke. Nah, sehingga pada tanggal 18 Agustus 1945 panitia persiapan kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang di Jakarta yang menetapkan sebagai berikut. Di sini Insinyur Soekarno sebagai Presiden RI dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Nah, dan disahkan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jadi secara hukum kita baru memiliki pemerintahan itu sejak
tanggal 18 Agustus 1945. Nah, dengan demikian maka ketiga unsur konstitusi yaitu harus ada wilayah, rakyat, penduduk, dan pemerintahan yang sudah terpenuhi serta pemerintahan yang berdaulat, ya. Nah, sini dari pengakuan de facto tidak sekuat pengakuan de jure. Nah, ini perbedaannya karena de facto itu belum kuat. Ya, kalau sudah de facto sudah diakui, de jure sudah diakui, nah ini sudah sama-sama kuat, ya, sudah sama-sama kuat disahkan. Oke, di sini unsur-unsur terbentuknya negara yaitu ada rakyat, merupakan unsur penting dalam negara karena rakyatlah yang pertama kali berkehendak dan membentuk dan juga merencanakan, merintis, mengendalikan dan menjalankan pemerintahan negara, ya. B. Wilayah. Adanya wilayah negara mutlak diperlukan karena tempat tinggalnya rakyat dan untuk pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. C. Pemerintahan yang berdaulat sebagai organ dan fungsi yang melaksanakan tugas-tugas esensial dan fakultatif. D. Pengakuan dari negara lain sangatlah penting, yaitu sebelum negara baru mengadakan hubungan dengan negara lain. Nah, inilah unsur-unsur pembentukan negara. Nah, perbedaannya antara de facto dan de jure di sini, satu, pengakuan de facto dapat ditarik kembali. Dua, negara yang diakui secara de jure dapat mengajukan klaim atas segala barang atau benda yang berada di wilayah negara yang mengakui tersebut. Tiga, wakil-wakil negara yang diakui secara de facto tidak berhak atas kekebalan serta hak istimewa diplomatik. Nah, ini maksudnya apabila pengakuan de facto dapat ditarik kembali, nah apabila negara itu belum siap, ya, belum siap diumumkan kemerdekaan atau masih dalam peperangan, ini negara ini bisa ditarik kembali. Nah, ini dua. Nah, negara itu bisa mengklaim atau mengajukan, ya, supaya bisa diakui. Nah, ini ketiga, wakil-wakilnya tidak mempunyai hak kekebalan, ya, walaupun di negara yang didahului, ya. Oke. Nah, sekarang kita mengacu kepada bentuk negara dan bentuk kenegaraan, ya. Bentuk negara dan bentuk kenegaraan berbeda, ya. Jadi jangan disamakan bentuk negara dan bentuk kenegaraan berbeda. Bentuk negara adalah pengelompokan negara yang berdasarkan model pernyataan masyarakat, hubungan antara pusat dan daerah, dan juga berbeda yang fokusnya pada masyarakat, sedang bentuk kenegaraan pada fokus dari, ya, ideologi. Ya, kalau di sini bentuk negara, ya, di sini mengatur kepada hubungan antara pusat dan daerah. Kalau kenegaraan itu fokusnya pada ideologi, ya, cita-cita, ideologi, ya, cita-cita, ya, paham, ya, itu, ya. Nah, terus pembagian bentuk negara dan bentuk kenegaraan. Bentuk negara secara keseluruhan ada dua macam, yaitu A. Bentuk negara kesatuan. Bentuk negara kesatuan yang di dalamnya hanya terdapat satu negara atau tidak ada lagi negara di dalamnya. Nah, ini negara kesatuan, ya. Nah, di sini ciri-cirinya negara kesatuan adalah sebagai berikut, ya. Hanya memiliki satu pemerintahan pusat yang memegang seluruh kekuasaan. Hanya terdapat satu konstitusi atau undang-undang dasar, satu kepala negara, satu parlemen atau DPR, dan Dewan Menteri. Pajak hanya boleh ditarik oleh pemerintah pusat. Tidak ada badan-badan lain di luar pemerintahan yang berdaulat. Nah, ini seperti yang ada di Indonesia, ya, karena negara kita adalah negara kesatuan. Di sini ini hanya mempunyai pemerintahan pusat. Pusatnya di mana? Ya, di Jakarta, ya. Seluruh pusat ada di Jakarta yang memegang seluruh kekuasaan.
Nah, cuma ada satu undang-undang, ya. Konstitusi itu undang-undang. Undang-undangnya apa? Undang-undang Dasar 45, ya. Dan satu kepala negara itu apa? Presiden. Presiden dan satu parlemen. Parlemen itu DPR, ya. Nah, dan Dewan Menteri, para menteri, ya. Nah, pajaknya hanya boleh tarik di pusat. Jadi pusat itu boleh menarik pajak, ya. Setiap pajak yang ada di daerah itu disetor ke pusat, ya, itu. Tidak ada badan-badan lain di luar pemerintah yang bersifat daulat. Nah, ini, ya, tidak ada. Cuma kalau di daerah itu adanya anggota DPRD, ya, DPD, ya. Nah, kalau di sini ya ada DPRD juga, ada DPD juga, ya. Di sini ada DPR juga. Oke. Jenis negara kesatuan. Ada yang sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi yaitu seluruh persoalan di setiap daerah diatur dan diurus secara langsung oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya dilaksanakan perintah. Desentralisasi yaitu setiap daerah diberi kekuasaan untuk mengatur daerahnya sendiri dan terdapat parlemen di setiap daerah. Tetapi pemerintah tetap memegang kekuasaan tertinggi. Contoh, negara kesatuan adalah Indonesia, Jepang, Belanda, Perancis, dan Italia. Inilah contoh-contoh yang punya negara kesatuan, ya. Nah, kita termasuk negara kesatuan. Nah, ini di sini sentral itu sentral pusat. Jadi semua daerah, ya, semua daerah itu diatur, ya, oleh pusat. Pusatnya Jakarta, ya. Cuma daerah hanya dilaksanakan aja perintahnya, ya. Jadi semua yang ada di daerah diawasi oleh pusat. Di sini desentralisasi, cuma daerah diberi kewenangan, ya, mengatur kekuasaan sendiri, daerahnya sendiri, ya, mengatur, ya. Umpamanya di sini pusat memberi sumbangan kepada daerah, ya. Nah, itu sumbangan itu digunakan untuk masyarakat yang ada di daerah. Cuma pusat, ya, mengawasi dan mengendalikan aja, ya. Itu namanya desentralisasi. Tapi pemerintah tetap memegang kekuasaan tertinggi. Nah, pemerintahnya di mana? Pemerintahnya di Jakarta, ya. Yang dipimpin oleh seorang presiden, ya. Makanya semua bantuan-bantuan yang ada di daerah itu adanya di pusat. B. Negara serikat. Negara serikat yaitu negara yang terdiri beberapa negara bagian. Pemerintahannya dikenal dengan nama pemerintah federal. Negara bagian yang tergabung ini tidak memegang kedaulatan negara, karena memegang kedaulatan adalah pemerintah federal. Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam selama tidak bertentangan dengan konstitusi federal. Namun, tindakan negara ke negara lain bisa dilakukan oleh pemerintah federal. Nah, ini negara serikat nih, contohnya Amerika Serikat, ya. Ini. Jadi, negara bagian. Ya, negara bagian itu ada Kentucky, ada Ohio, ya. Terus ada New York, Hampshire, ya. Terus ada juga Virginia bagian, ya. Nah, ini contohnya kalau di sini Sulawesi, Papua itu bisa negara bagian. Tapi dia mempunyai undang-undang dasar sendiri. Nah, tetap diatur oleh pemerintah pusat. Ya, dia membuat undang-undang sendiri. Oke. Itu namanya negara serikat, negara bagian, ya, di beberapa bagian. Ciri-ciri negara serikat. Satu, setiap negara bagian statusnya tidak berdaulat, tetapi kekuasaan asli tetap berada di negara bagian, ya. Dua, hubungan antar pemerintah federal dengan rakyat diatur melalui negara bagian. Tiga, pemerintah pusat memperoleh kedaulatan dari negara-negara bagian untuk urusan keluar negeri dan sebagian ke dalam negeri. Empat, setiap negara bagian berwenang membuat undang-undang, parlemen, kabinet, bahkan konstitusi sendiri selama tidak bertentangan dengan konstitusi pemerintah federal. 5, kepala negara dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab pada rakyat. Ini
Di sini contohnya negara Amerika Serikat ya. Jadi presidennya tetap Joe Biden ya. Joe Biden itu sebagai kepala pemerintahan kan, kepala negara. Nah, tapi di negara bagian itu dia membuat undang-undang negara bagiannya sendiri. Jadi diatur oleh negara bagian sendiri ya di sini. Nah, ini contoh negara yang menggunakan negara serikat yaitu Amerika Serikat, Malaysia juga termasuk Jerman, Rusia dan lain-lain semuanya ya. Ini. Nah, ini bentuk-bentuk kenegaraan ya. Melihat satu negara koloni dari kata kolonialisme, jajahan ya. Suatu negara yang menjadi jajahan negara lain. Hal penting di dalam negara koloni diatur oleh negara yang menjajah. Jadi yang memiliki kewenangan soal urusan politik, hukum, dan pemerintahan adalah negara penjajah. Ya. Nah, ini contoh Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Nah, itu termasuk Indonesia kolonialisme Belanda. Ya, pernah dijajah. Nah, inilah contohnya ya. Ini di mana semuanya diatur oleh pemerintah Belanda, sehingga semua apapun, baik hukum, baik politik, baik pemerintahnya, semua diatur oleh Belanda. Nah, itu disebut negara koloni. Koloni itu jajahan. Kita jajahan Belanda, ya. Sangat miris, sangat sengsara benar ya dulu ya, yang dijajah oleh Belanda. Oke, terus kita melanjut pada di sini ada 6 ya. Negara mandat. Suatu negara yang sebelumnya merupakan jajahan dan negara-negara yang kalah Perang Dunia I. Negara ini berada di bawah perlindungan negara-negara yang menang dalam perang dengan pengawasan Dewan Mandat LBB. Ini maksudnya PBB ya. Liga Bangsa-Bangsa. Ini contohnya adalah negara yang menganut negara mandat adalah Lebanon, Palestina, dan Kamerun ya. Nah, ini contohnya negara mandat karena merupakan negara-negara yang kalah perang semua nih, kalah perang dunia ke-1 dan di bawah perlindungan kepala negara yang menang perang. Pengawasannya Kamerun dijajah oleh Perancis ya. Ini Perancis, Lebanon, nah ini Inggris, ya ini Palestina Inggris. Sampai sekarang ini yang dikuasai oleh Israel ya. 3, negara protektorat. Protek itu perlindungan. Suatu negara yang berada di bawah lindungan negara lain yang kuat. Biasanya negara yang dilindungi tidak dianggap merdeka dan berdaulat. Hal-hal yang berkaitan dengan hubungan luar negeri dan pertahanan negara kepada negara pelindungnya. Negara protektorat dibagi 2 jadi bagian. 1, protektorat kolonial. Protektorat yang menyerahkan urusan hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan serta dalam dan luar negeri pada negara pelindungnya. 3, protektorat internasional, protektorat yang masih tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan itu. Ini contohnya Brunei ya. Sebelum merdeka adalah negara protektorat Inggris ya. Ini Brunei Darussalam masih jajahan Inggris ya. Ya, dia mengacu kepada ratu ya. Karena Brunei ini terbentuk sultan ya, Sultan Brunei. Oke. 4, negara dominion. Negara yang sebelumnya dijajah Inggris, kemudian negara tersebut merdeka dan berdaulat dan mengakui raja atau ratu Inggris sebagai lambang persatuan. Negara-negara dominion tergabung dalam Commonwealth of Nations, negara persemakmuran Inggris. Nah, ini contohnya negara persemakmuran adalah Selandia Baru, Malaysia, Kanada. Nah, ini dia condong ke Inggris, mengakui ratunya Inggris ya. Karena Malaysia jajahan Inggris, Selandia juga baru ya, jajahan Inggris. Jadi inilah negara-negara dominion ya disebut. 5, negara uni. Gabungan 2 atau lebih negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu kepala negara yang sama
Nah, negara uni ini ada beberapa jenis. Satu, unipersonal atau personal union adalah gabungan antara dua negara yang kebetulan mempunyai raja yang sama sebagai kepala negara. Satu, unipolitik, political union adalah negara yang dibentuk dari negara-negara yang lebih kecil. Unipolitik disebut juga uni legislatif. Uniril, real union adalah gabungan antara dua negara atau lebih yang terjadi pembagian bersama terhadap beberapa lembaga negara. Contohnya, ini negara yang pernah menjadi negara uni, Australia, Hongaria, dan tahun 1867 dan sampai 1918. Nah, ini Australia ini termasuk negara uni, jajahan Inggris. Karena dia condong ke Inggris, ya. Australia tidak mempunyai raja, tapi dia rajanya ada di Inggris, Raja Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip. Lanjut. Nah, inilah gambar-gambar gabungan negara gabungan. Ini bendera lambang gabungan. Nah, ini Kamerun, ya, yang termasuk tadi negara mandat, ya, negara mandat Kamerun. Nah, ini gambar-gambar seorang negara koloni, ya. Nah, ini negara perbatasan bagiannya, ya, gabungan, ya. Ini Uni Inggris di sini. Ini Papua, perbatasan dengan Papua dengan Indonesia yang pernah dijajah oleh Belanda dulu. Hakikat, fungsi dan tujuan NKRI. Fungsi negara adalah mengusahakan pertahanan dan keamanan negara, menegakkan keadilan, menegakkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta sebagai stabilisator untuk mencapai tujuan bersama. Lalu apa fungsi negara? Nah, di sini ada fungsi keamanan dan ketitipan, ada fungsi pertahanan, ada fungsi menegakkan keadilan, ada fungsi menegakkan kesejahteraan dan kemakmuran. Nah, inilah fungsi-fungsi negara, ya. Di sini ada 4 fungsi, ya. Di sini harus bisa menciptakan ketertiban dan keamanan. Nah, ini harus dapat menciptakan pertahanan, ya. Ini dengan keadilan harus tegakkan, ya, dan kesejahteraan dan kemakmuran. 2, tujuan negara. Tujuan negara adalah suatu sasaran yang hendak dicapai suatu negara, merupakan ide bersifat abstrak, ideal, berisi harapan yang dicita-citakan. Nah, ini tujuan negara, ya. Tujuan negara secara umum yaitu 1, menciptakan kekuasaan secara demokratis. 2, mencapai perdamaian dunia. 3, menjamin hak kebebasan manusia. 4, mencapai kesejahteraan bersama. 5, mewujudkan keadilan sosial. Nah, ini adanya di semuanya di Undang-Undang Dasar 45, ya. Tujuan negara, ya. Tujuan negara dengan adanya di sini Pancasila, ya, dengan Pancasila itu alinea ke-4 ini, ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar juga ada tujuan negara. Tujuan negara kesatuan Republik Indonesia adalah seperti tadi, ya. Inilah tujuan negara, ya, yang ada 5 ini. Oke, saya rasa ini cukup sekian dari Bapak. Semoga anak-anak, ya, lebih menguasai lagi materi Bapak ini dan lebih rajin lagi belajarnya, ya, di dalam permulaan pertemuan ini yang sudah 2 kali pertemuan, ya. Mohon maaf. Oke. Sebelum mengakhiri ini, anak-anakku semuanya, tolong menjaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang dijalankan oleh pemerintah. Istilahnya di sini harus memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan, ya. Jadi semoga Bapak mengharapkan semoga semuanya anak-anakku, ya, sehat-sehat semua,
ya, termasuk keluarga-keluarganya yang ada di rumah ya. Semoga kita berdoa wabah ini bisa berlalu, bisa berakhir. Ya mudah-mudahan Bapak mengharapkan kedepannya bisa kita belajar tatap muka. Oke, sekian dari Bapak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.